Anak itu sedang mimpi basah. Dia terbangun tiba-tiba. Air kencingnya mengalir ke mulut ibunya. Anak itu melepas pakaiannya, membersihkan noda air, kemudian menyembunyikan pakaian di wajan. Jadi tidak ada yang tahu dia sedang mimpi basah. Benar-benar anak yang pintar. Namun, keesokan paginya, saat ibunya ingin memasak, anak yang nakal, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan benda ini di dalam wajan? Benar, ini adalah sepasang anak nakal. Orang lain memanggil mereka saudara telur burung. Mengapa memberikan nama itu? Karena mereka mencuri telur dari burung setiap hari. Ketika makan siang, saat ibunya tidak memperhatikan, sang kakak mengambil beras dan menyembunyikannya di saku. Kemudian, keduanya pergi ke tanah kosong. Biji nasi ditaburkan di atas meja. Kemudian berteriak seperti gagak. Lihat, bukankah itu terpancing? Gagak sudah turun, maka sarang akan kosong. Anak itu memanjat ke atas pohon, kemudian mengambil telur. Anda satu, saya satu. Tinggalkan satu lagi untuk Gagak. Mereka memakannya dengan nikmat. Gagak berani marah dan tidak berani berbicara. Aku akan menjaga sarangku dengan baik. Keduanya sering naik ke atas pohon itu. Alasan mereka melakukan itu, karena keluarganya sangat miskin, sehingga terpaksa untuk memakan telur burung untuk melengkapi nutrisi. Mereka tinggal di daerah kumuh. Ayahnya baru saja dipenjara. Ibu melakukan pekerjaan kecil. Di rumah masih ada seorang nenek. Kedua anak sudah putus sekolah sejak awal. Tiap hari berkeliaran di sekitar rel untuk mendapatkan batu bara yang jatuh dari kereta, kemudian dijual untuk membantu keluarga. Sampai di usia ini, makanan yang paling enak yang pernah dimakan mungkin adalah telur gagak. Hingga hari ini, sekelompok pekerja di tanah kosong itu, pohon besar ditumbangkan. Mereka sangat tertekan, karena mereka tidak bisa makan telur gagak lagi. Tanah kosong dibangun sebuah toko. Segera, restoran pizza dibuka di sana. Pada hari pembukaan, semua anak-anak datang untuk menonton. Balon, karpet merah, bunga, kamera, bintang besar datang untuk memotong pita pembukaan. Ini adalah kemewahan yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Mulai dari saat ini, pizza menggantikan telur gagak. Pizza terukir di hati kedua bersaudara. Mereka melihat iklan pizza di televisi hingga menelan ludah sendiri. Ibu, saya ingin makan pizza. Makan, makan, makan. Saya melihat kau seperti pizza. Satu loyang pizza harus 300. Aku tidak mampu walaupun aku menjualmu. Yah, aku ingin memakannya. Kedua bersaudara langsung keluar dari rumah. Mereka bertemu pria yang mengantar pizza. Pria itu tersesat. Segera, mereka melakukan kesepakatan. Mereka menunjukkan jalan. Pria itu harus membiarkan mereka melihat pizza. Pada pandangan ini, sudah masuk dalam hatinya. Warna-warna cerah dengan aroma keju yang kuat. Keduanya terpikat olehnya. Ah, sangat harum. Pria itu setelah melihat kelakuan ini, segera kabur dari mereka. Dia hanya menyisakan satu selebaran pizza. Mereka membawanya pulang rumah. Neneknya melihatnya. Bukannya hanya seloyang kue. Lihat aku. Dia langsung beraksi. Kedua saudara pergi untuk membeli bahan-bahan. Neneknya mulai membuat kue. Dia membuatnya seperti foto pizza. Segera, kuenya sudah jadi. Baunya sepertinya berbeda, dan tidak bisa ditarik. Kemudian mereka mencobanya. Sangat tidak enak. Mereka merasa ditipu. Untuk mencapai keinginan mereka, mereka memutuskan menghemat uang untuk membeli pizza. Tapi dengan memungut batu bara, sebulan tidak sampai 300. Keduanya meminta bantuan paman yang bekerja di stasiun kereta api. Paman melihatnya. Anak-anak sangat polos. Kemudian dia membawa mereka ke tempat rahasia. Di sini, ada tumpukan batu bara yang kecil. Keduanya sangat senang. Mereka membawa satu goni. Jika goni tidak muat maka letak di saku. Setelah semua dijual, akhirnya mereka mengumpulkan 300 rupiah. Pizza sudah ada di depan mata. Tapi saat mereka di depan toko, mereka dihentikan oleh satpam. Orang miskin masih ingin pizza? Pergi. Karena identitasnya yang miskin, mereka tidak diizinkan memasuki toko. Restoran pizza sangat mewah dan tinggi, tapi mereka kelihatan kotor. Kedua bersaudara pergi dengan kecewa, tapi mereka tidak menyerah. Setelah bertanya ke paman, keduanya mengerti sebuah kebenaran. Identitas itu bergantung pada pakaian. Dengan menggunakan pakaian kotor,
Tentu saja orang lain tahu kalian adalah anak-anak kumuh. Bagaimana jika kalian memakai pakaian baru? Keduanya telah belajar untuk makan pizza. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan uang lagi untuk memberi baju baru. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Mereka terpikir sebuah metode lama, memungut ponsel. Anak ini memegang tongkat kayu dan berdiri di rel kereta, terus mengawasi kereta di depannya. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia ingin memungut ponsel anak-anak India di daerah kumuh. Mereka tidak pernah membeli ponsel. Mereka memungutnya dari kereta. 1 kali pukulan, ponsel didapatkan. Kelinci kecil, jangan biarkan aku menangkapmu. Bye-bye. Demi membeli pakaian baru agar bisa makan pizza. Kedua bersaudara juga mengambil jalan ini. Tapi, karena terlalu baik, dia tidak bisa melakukannya. Terpaksa mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Mereka menarik gerobak, ingin menjadi pengemudi untuk membawa orang mabuk pulang. Tidak disangka kualitas gerobak tidak memenuhi syarat. Gerobaknya hancur saat diduduki. Tak berdaya, mereka terpikir untuk mencuri penutup sumur. Tak disangka, mereka tidak mampu mengangkatnya. Gagal lagi. Pada akhirnya, tidak ada cara lain. Kakak, mari kita jual anjing ini. Sebelumnya, anjing anak kaya dibeli dengan harga 25.000. Rencana yang bagus. Kedua bersaudara mengendong anjing kecil dan pergi ke jalanan. Paman, apakah Anda ingin membeli anjing? Berapa? Ini murah, 25.000. Apa? Pergi. Gagal menjual anjing. Tampaknya mereka harus menggunakan cara yang sederhana. Mereka pergi menempelkan iklan dan membagikan selebaran. Dan juga membantu orang lain memindahkan air. Walaupun sangat capek, tapi saat mereka menerima gaji, mereka sangat senang. Akhirnya, setelah kerja kerasnya, mereka berhasil mengumpulkan uang untuk membeli pakaian. Tapi melihat bangunan yang mewah ini, mereka mundur. Wow, mereka tidak akan pernah membiarkan kita masuk. Keduanya duduk di tepi jalan dengan wajah sedih. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu juga, dari mal keluar sepasang ayah dan anak yang kaya. Mereka baru saja membeli pakaian baru. Sang anak ingin makan skon di tepi jalan. Tapi ayahnya merasa tidak higienis dan tidak boleh dimakan. Pada saat itu, ayahnya memegang sakunya. Ada barang yang terlupakan di dalam mal. Dia segera masuk untuk mengambilnya. Melihatlah keinginan mereka untuk makan skon. Kedua saudara memiliki rencana. Dia memutuskan membeli pakaian baru mereka. Mantap, ini brand besar. Kedua bersaudara mengenakan pakaian baru mereka. Teman-teman mereka sangat iri. Mereka berjalan dengan bangga ke restoran pizza. Tapi mereka bertelanjang kaki, sehingga mengekspos kenyataan bahwa mereka orang miskin. Satpam menghentikan mereka berdua lagi. Pada saat itu, manajer keluar. Melihat kedua anak itu lagi, sebuah tamparan mendarat di pipi mereka. Tamparan ini dipukul di wajah. Itu menghancurkan harga diri anak itu. Dia sangat kecewa, hanya karena mereka miskin. Sehingga mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk makan pizza. Mereka menangis dan pulang rumah. Namun, saat sampai rumah, neneknya sudah meninggal. Keluarganya bahkan tidak mampu membayar pemakaman. Sang kakak memberikan uang 300 itu ke ibunya. Pada hari ini, penghinaan dan kesedihan menyebar di hati mereka. Mulai hari ini, mereka tidak pernah mengatakan mereka ingin makan pizza lagi. Hingga hari ini, video kedua bersaudara dipukuli beredar ke seorang wartawan. Saat mereka melihat, mereka sangat senang. Mereka menggunakan video ini untuk memeras pemilik toko pizza. Ini tentang menyakiti anak-anak. Jika video terekspos, bisnisnya pasti akan terpengaruh. Bos pizza akhirnya mengalah. Dia ingin membeli video itu. 100.000, tidak boleh lebih. Mereka terdiam. Dia hanya ingin memeras 5.000 saja. Pada saat ini, keserakahan tiba-tiba dimulai. Kakak, berapa banyak yang mereka kasih? 6.000. Aduh, kakak, kau sangat jago. Mereka mengenakan pakaian baru, bersuka cita untuk mengambil uang. Tapi saat mereka ingin melakukan transaksi, di berita melaporkan video anak yang dipukuli. Ternyata temannya menjualnya ke surat kabar dengan harga 7.000. Kakak, apakah saya melakukan hal yang benar? Haha. Dasar idiot. Setelah berita disiarkan, segera mengejutkan semua orang. Daerah kumuh yang terlupakan tiba-tiba menjadi fokus utama. Wartawan bergegas untuk mewawancarai. Kedua bersaudara melihat berita di televisi. Mereka mengira mereka sudah membuat kesalahan yang besar.
Mereka segera bersembunyi. Ibunya baru mengetahui bahwa anaknya telah dipukuli, tapi dia tidak bisa menemukan kedua anaknya. Dia cemas hingga menangis. Keesokan hari, polisi datang. Akhirnya di tepi sungai, mereka menemukan kedua anak itu. Kedua anak memeluk ibunya. Mereka sangat takut, tapi mereka masih diundang ke atas mobil. Mereka dibawa ke restoran pizza. Pada saat ini, pintu toko penuh dengan orang-orang, balon, karpet, dan kamera lebih spektakuler daripada hari pembukaan. Kedua anak bertelanjang kaki, di bawah sorotan semua orang. Mereka secara pribadi diundang ke toko oleh bos. Bos memberitahu mereka, seterusnya datang toko ini, pizzanya gratis. Ini adalah cara bos untuk membalasnya. Dia memberikan sebuah pertunjukan besar untuk semua orang. Tapi kedua anak tidak tahu, mereka akhirnya bisa makan pizza impian mereka. Tapi setelah menggigitnya, keduanya mulai menolak. Mereka bilang, ini tidak selezat seperti yang mereka pikirkan. Tidak selezat pancake yang dibuat neneknya.